Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana ibu-ibu kabarnya hari ini? Ya, ini merupakan pertemuan ketiga kita dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Remaja dan Premenopause. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas atau diskusi mengenai kesehatan reproduksi remaja. Saya akan coba memaparkan ya, gimana sih kesehatan reproduksi remaja ini, dan semoga nanti bermanfaat juga ya bagi ibu-ibu dan juga bisa memberikan motivasi bagi ibu-ibu semua yang sudah bekerja, bisa memberikan motivasi yang lebih baik lagi memberikan pelayanan kepada remaja kita. Ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu nih isu-isu penting dalam kesehatan reproduksi remaja. Ini saya kutip dari BKKBN ya. Isu yang pertama adalah derajat kesehatan anak dan remaja masih rendah dan peningkatan perilaku berisiko gitu. Nah, ini dilihat dari pengetahuan, dari sikap dan perilaku anak dan remaja dalam menghadapi masalah kesehatan reproduksi masih rendah. Masih banyak remaja kita yang belum paham mengenai kesehatan reproduksinya gitu. Kadang mungkin ada juga yang udah tahu nih, udah pernah dapat informasi mengenai Cashpro, tapi dia masih cek-cek aja gitu, masih nggak care juga terhadap kesehatan reproduksinya. Nah, kemudian adanya isu masalah gizi pada remaja gitu ya. Banyak remaja kita yang masih underweight atau bahkan yang obes juga. Gitu. Kemudian masalah anemia pada remaja putri kita nih terutama. Remaja putri nanti dia kan bakalan jadi ibu ya. Kalau seandainya dia dari remaja aja udah bawa anemia ya, gimana dia mau hamil? Gimana dia bisa memberikan nutrisi yang baik untuk janinnya? Gimana janinnya mau optimal nanti berkembang? Dan bahaya anemia juga bisa mengakibatkan perdarahan pada saat persalinan. Ujung-ujungnya juga bisa meningkatkan angka kematian ibu di Indonesia ya. Nah, kemudian selanjutnya fenomena LGBT di masyarakat kita dan pornografi. Di era digitalisasi ini, era digital ini apapun gampang banget diakses ya. Tinggal akses mungkin di YouTube pun mungkin ada yang namanya pornografi ini. Kemudian tinggal pakai VPN ya, bisa gampang banget akses pornografi. Kemudian juga kekerasan seksual. Kita juga masih tidak bisa menutup mata. Remaja kita banyak yang mengalami kekerasan seksual. Nah, isu yang kedua mengenai kapasitas orang tua, keluarga, sekolah, dan masyarakat masih rendah dalam pengasuhan remaja dan komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan. Yang namanya remaja itu kan bukan anak-anak lagi ya. Jadi orang tuanya harus punya skill tertentu untuk melakukan pendekatan kepada anaknya, kepada si remajanya. Orang tua juga harus bisa membangun komunikasi yang terbuka dengan remaja gitu. Kemudian dengan ada tantangan lingkungan virtual yang semakin berat di era digital. Kemudian adanya kenakalan remaja, kemudian ada gangguan kesehatan jiwa, kemudian juga bunuh diri nih. Remaja kita banyak yang bunuh diri hanya karena permasalahan putus cinta atau karena dibully gitu ya. Dia pendam sendiri dan akhirnya bunuh diri. Itu kan sayang banget. Kemudian permasalahan mental disorder juga pada remaja kita. Oke, sekarang kita lihat tujuan remaja memahami kesehatan reproduksi. Untuk apa sih remajanya harus tahu mengenai kesehatan reproduksi gitu ya? Nah, remaja perlu memahami yang namanya kesehatan reproduksinya agar nanti dia bisa mengenal tubuh dan organ-organ reproduksinya. Jadi dia tahu, dia lebih paham dan lebih peduli juga terhadap dirinya. Kemudian dia harus bisa memahami fungsi dan perkembangan reproduksi secara benar. Kemudian dia harus memahami perubahan fisik dan psikisnya. Pada remaja putri aja contohnya, seiring dengan kalau dia udah masuk masa pubertas itu kan akan terjadi pertambahan ukuran payudaranya, pertambahan pertumbuhan payudara gitu. Payudaranya makin membesar. Kemudian ketika dia paham itu, dia bisa manage itu dengan baik di dirinya. Oh iya, payudaranya udah mulai besar, ternyata udah masuk remaja nih, bentar lagi udah dewasa gitu. Kemudian dari psikisnya, remaja putri lagi menstruasi gitu ya. Kalau remaja putri yang nggak tahu menstruasi itu apa, dia akan anggap itu suatu hal penyakit. Kemudian dia akan cemas ya di dalam dirinya. Ini apa sih? Aman nggak ya? Bagus nggak ya? Gitu.
sakit nggak ya gitu. Tapi bayangkan kalau remaja putri kita udah tahu, oh menstruasi, oh ya datang, oh akhirnya datang juga nih menstruasi, oh ini tandanya udah masuk ke fase remaja nih, udah bukan anak-anak lagi gitu. Kemudian, melindungi diri dari berbagai risiko yang mengancam kesehatan dan keselamatannya. Jadi kalau dia udah tahu nih, dia udah remaja, dia harus lebih safety lagi terhadap dirinya sendiri. Kemudian dia harus bisa juga mempersiapkan masa depan yang sehat dan cerah. Kemudian dia harus bisa mengembangkan sikap dan perilaku sehat dan bertanggung jawab melalui proses reproduksinya. Remaja berperilaku hidup tidak sehat. Nah, ini ada beberapa unsur yang bisa mempengaruhi kenapa remaja tersebut berperilaku tidak sehat. Nah, yang pertama itu dilihat dari faktor keluarganya yang mungkin yang kurang intim. Jadi bisa saja dalam keluarganya itu kurang membangun yang namanya komunikasi yang terbuka, mungkin antara orang tua dan juga anak. Nah, atau bisa juga dari faktor anggota keluarga yang lain yang memang juga tidak terlalu care dengan kesehatan si remaja. Kemudian yang kedua itu faktor sekolah yang semakin kompetitif, daya saing semakin tinggi. Bisa jadi remaja ini dia merasa rendah diri atau sekarang tuh kita sebut dengan insecure. Jadi lihat teman-temannya kok dia nggak sepintar atau nggak sehebat teman-temannya gitu. Nah, kemudian yang unsur masyarakat ini semakin individualistik. Jadi pola masyarakat kita itu semakin lebih mementingkan kepentingan pribadinya ketimbang di lingkungan sekitar. Nah, kemudian selanjutnya unsur teman sebaya. Teman sebaya ini semakin liberal, semakin merasa ingin bebas dan sampai saking bebasnya itu dia tidak memperhatikan yang namanya kesehatannya dia. Nah, kemudian faktor media yang semakin permisif. Untuk ya, sekarang ini gampang banget ya mau akses apapun itu gampang banget. Oke, untuk selanjutnya tantangan zaman. Nah, ternyata menjadi remaja zaman now itu juga banyak banget tantangannya gitu. Mungkin gak segampang yang ibu-ibu yang sudah senior mungkin dulu jadi remaja nggak sesulit sekarang gitu. Atau mungkin orang tua kita jadi remaja juga nggak banyak banget godaannya gitu. Nah, apa sih tantangan jadi remaja zaman now atau zaman sekarang? Yang pertama itu kesibukan orang tua. Nah, ternyata dengan kesibukan orang tua itu kadang orang tua terlalu sibuk bekerja sehingga tidak terlalu memperhatikan si anak remajanya. Kemudian juga dengan adanya kemajuan media dan teknologi, remaja itu akan lebih waktunya lebih banyak habis untuk berselancar di dunia maya gitu. Nah, kemudian dengan adanya ambisi kebebasan, remaja memang sudah hakikatnya remaja itu memang pengen bebas, mau ngapain aja bebas, nggak ada yang ngatur-ngatur, nggak ada yang larang. Nah, kemudian adanya kekerasan lingkungan, kemudian norma sosial dan agama yang menurun. Sekarang ini rasanya remaja kita itu sudah tidak religius lagi, karena memang norma sosial dan agama yang menurun. Nah, kemudian dengan adanya peredaran narkotika, remaja kita sangat rentan sekali untuk masuk ke dalam zona narkotika ini. Nah, hasil yang diharapkan dari generasi emas Indonesia pada tahun 2045 nantinya akan mencapai generasi emas, itu 100 tahun kemerdekaan kita ya. Nah, apa sih yang diharapkan pemerintah pada saat untuk generasi emas ini? Nah, yang pertama itu diharapkan remaja kita atau orang muda kita menikah nantinya itu terencana, punya planning menikah. Jangan menikah hanya karena teman nikah muda, temannya udah nikah, dia juga belum nikah. Waduh, pengen nikah nih, enggak gitu. Banyak hal yang harus dipersiapkan, baik dari segi biologisnya, fisiknya, kemudian juga psikisnya. Menikahnya terencana. Kemudian diharapkan nanti pada generasi emas itu dia punya pekerjaan yang kompetitif. Kompetitifnya dalam arti yang positif, bersaing secara sehat. Nah, kemudian diharapkan juga aktif dalam kehidupan bermasyarakat, punya empati terhadap orang lain, peduli dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, pola hidup sehat sehari-hari.
zaman sekarang itu kan pola hidup kebanyakan remaja kita atau orang muda kita itu juga pola hidupnya yang dinamakan dengan sedentary life gitu, pola hidup menetap. Mungkin terlalu banyak games gitu ya, game diam diri di kamar, nggak kemana-mana, nggak ada aktivitas fisik, kemudian olahraga juga kurang gitu. Nah, kemudian diharapkan untuk generasi emas juga pendidikannya setinggi mungkin, mencapai tahap pendidikan yang tinggi gitu. Nah, pada generasi emas ini gunanya jika tercapai nanti generasi yang siap menghadapi bonus demografi. Bonus demografi itu merupakan kondisi di mana masyarakat yang usia produktif lebih banyak dibandingkan masyarakat yang non produktif. Dalam artian ini yang usia 15 tahun sampai 60 tahun, 60 apa 65 tahun ya. Jumlahnya lebih banyak ketimbang yang non produktifnya, sehingga benar-benar ditekankan banget yang namanya kualitas hidup si masing-masing individunya. Nah, kesehatan reproduksi ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 mengenai kesehatan reproduksi. Ini bisa juga dijadikan sebagai acuan untuk ibu-ibu semua dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi. Ini secara global ya, secara menyeluruh baik dari pendekatan siklus sepanjang daur kehidupannya gitu ya, dari bayi sampai nanti dia lansia. Nah, pelayanan kesehatan reproduksi remaja tercantum dalam pasal 11 sampai 12 yang bertujuan yang pertama untuk mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual yang berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Nah, kemudian untuk mempersiapkan remaja kita dalam menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab. Jadi diharapkan remaja kita itu dia bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin terhadap kesehatan reproduksinya, dia bisa care terhadap dirinya dan kesehatan reproduksinya, dan bisa bertanggung jawab atas setiap tindakan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya. Nah, penduduk remaja dan orang muda itu berdasarkan ini masih data sensus penduduk tahun 2010 ya. Jumlah penduduk usia muda sebanyak 53,4 juta jiwa yang diproyeksikan pada tahun 2025 itu berjumlah sekitar 59 juta jiwa gitu. Dalam hal ini batasan usia mudanya adalah dari umur 12 sampai 24 tahun. Nah, pemuda ini akan menjadi pelaku utama pembangunan dan merupakan potensi yang harus dipersiapkan untuk menghadapi bonus demografi. Nah, persiapan yang perlu dilakukan pemerintah apa? Yang pertama, pemerintah itu berupaya untuk meningkatkan pendidikan, baik dari pengetahuan, kemudian juga dari keterampilan. Kemudian, pemerintah juga berupaya untuk melindungi orang muda kita atau remaja kita dari kekerasan, kemudian melindungi dari diskriminasi dan eksploitasi. Nah, kemudian pemerintah juga menyediakan jaminan kesehatan mental dan fisik, termasuk juga informasi dan konseling kesehatan reproduksi pada remaja. Kemudian pemerintah juga menyediakan ruang publik sebagai wadah untuk mengekspresikan diri. Nah, tantangan dan peluang orang muda pada zaman sekarang itu dilihat dari kasus atau angka putus sekolahnya masih tinggi. Kemudian masih banyak kita lihat di sekitaran kita pekerja anak atau yang berusianya di bawah 15 tahun yang jumlahnya semakin meningkat. Misalnya kayak di kota-kota gitu ya, nggak ada biaya sekolah, putus sekolah, membantu orang tua untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Makanya anak-anak ini harus bekerja membantu orang tua. Kemudian tingginya angka drop out di sekolah dan pengangguran muda makin meningkat. Misalnya karena pengaruh misalnya tawuran remaja mungkin dikeluarkan dari sekolah, kemudian mengakibatkan pengangguran semakin meningkat. Kemudian pernikahan usia muda yang berusia di bawah 15 tahun masih banyak terjadi, khususnya di pedesaan. Ada beberapa wilayah di Indonesia ini yang memang kultur nikah muda yaitu masih dipertahankan. Kemudian adanya hubungan seksual pranikah, kemudian juga rokok dan penyalahgunaan narkoba. Batasan usia remaja.
dalam hal ini saya mengutip dari 3 sumber saja karena batasan usia ini banyak versi sih sebenarnya. Yang pertama itu dari WHO. WHO mengatakan seseorang yang dikatakan remaja itu berusia 10 sampai 19 tahun. Kemudian dari Kementerian Kesehatan dikatakan remaja berusia 10 sampai 18 tahun. Kemudian dari BKKBN remaja itu berusia 10 sampai 24 tahun. Dalam hal ini kita samakan persepsi, kita adopt yang remaja berusia 10 sampai 24 tahun versi BKKBN. Nah, selanjutnya kita lihat perkembangan remaja. Karena dari masa remaja ini merupakan masa transisi ya, pasti banyak perkembangan yang terjadi. Nah, perkembangan itu baik dari segi biologis, kemudian kognitifnya, kemudian juga sosial, emosionalnya. Pertama kita lihat biologisnya. Pada perkembangan biologis itu terjadi perubahan hormon. Perubahan hormon, mungkin hormon pertumbuhannya semakin meningkat, kemudian hormon reproduksinya juga mulai aktif. Kemudian terjadi kematangan seksual yang ditandai pada remaja perempuan datangnya haid pertama, kemudian remaja laki-laki mengalami mimpi basah gitu ya. Kemudian terjadi percepatan pertumbuhan karena efek peningkatan produksi hormon pertumbuhannya, jadi mengakibatkan percepatan pertumbuhan di tubuh remaja. Kemudian dari segi kognitif, itu remaja mulai berpikir abstrak. Dia bisa membayangkan contoh tanpa melihat gitu. Istilahnya juga bisa dikatakan imajinasinya juga semakin tinggi gitu. Kemudian dia mulai berpikir idealis, ada tujuan, kemudian juga ada idola gitu. Dia mulai mengidolakan seseorang, kemudian mulai berperilaku atau pengen hidup seperti apa yang diidolakannya. Kemudian dia mulai berpikir logis, tidak lagi yang namanya trial and error gitu. Tapi rata-rata remaja kita masih banyak ya yang coba-coba nih hidup buat coba-coba gitu, pengen mencoba merasakan kehidupan seperti ini, seperti itu gitu. Nah, kemudian dari segi sosial emosionalnya, dia mencari identitas dirinya. Melalui proses coba-coba tadi, dia mencari identitasnya, sebenarnya dia ke depannya mau jadi apa sih, mau gimana sih gitu. Kemudian dia membutuhkan teman sebaya. Memang remaja ini dia lebih cenderung untuk dekat ke teman sebaya atau lebih open, lebih banyak cerita ke teman sebaya ketimbang ke keluarganya. Dan dia rata-rata memiliki konflik dengan orang tua. Tapi ini bisa terjadi karena komunikasi dari orang tua dan si remajanya tidak lancar gitu, komunikasinya tidak terbuka. Mungkin juga dari sisi orang tua dia belum bisa membangun yang namanya komunikasi efektif antara dia dan anaknya atau remajanya. Nah, kita lihat pengertian dari kesehatan reproduksi. Saya rasa nih ibu-ibu juga sudah pada tahu ya kesehatan reproduksi itu apa. Kita lihat, jadi kesehatan reproduksi itu merupakan suatu keadaan sejahtera. Sejahteranya apa? Yaitu fisiknya, kemudian mentalnya, dan sosial. Nah, jadi sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh dan tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Jadi, kesehatan reproduksi ini juga merupakan suatu kondisi yang terintegrasi ya, antara fisik, mental, dan sosial. Dia tuh harus secara utuh. Jadi tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan sistem reproduksinya, fungsinya, kemudian juga proses dari reproduksinya. Nah, kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan seksual dan reproduksi remaja ini mengacu pada kesejahteraan fisik dan emosional remaja dan mencakup kemampuan mereka untuk tetap bebas dari yang namanya masalah kesehatan reproduksi remaja. Apa saja itu masalah kesehatan reproduksi remaja? Itu diantaranya seperti kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian adanya aborsi yang tidak aman, adanya infeksi menular seksual atau IMS, termasuk juga HIV dan AIDS. Kemudian semua bentuk kekerasan seksual dan paksaan yang dialami remaja. Jadi kita harapkan remaja kita bisa sejahtera, baik itu dari fisiknya, dari biologisnya, dari emosionalnya, dan terlindung atau terbebas dari yang namanya masalah kesehatan reproduksi remaja. Nah, keputusan kesehatan reproduksi dan seksual yang mereka buat hari ini, ketika si remaja ini memutuskan untuk oke,
saya mau hidup sehat secara reproduksi gitu. Nah, hal tersebut akan mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan komunitas dan negara mereka selama beberapa dekade mendatang. Jadi, kalau ibu-ibu pernah dengar nih yang disampaikan oleh bukan dengar ya, pernah baca yang disampaikan oleh Bapak kita Soekarno, beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Soekarno aja udah tahu ya, udah ngeh banget kalau yang namanya pemuda, kalau dia tuh punya power yang kuat gitu. Nah, untuk menciptakan power pemuda yang kuat untuk mengguncangkan dunia, untuk merubah generasi menjadi lebih baik, tentu remajanya harus sehat dulu. Sehat dulu secara fisiknya, mentalnya, emosionalnya, dan sehat juga secara reproduksinya. Sehingga nanti akan tercapai yang namanya peningkatan kualitas hidup dari si pemuda atau remaja. Nah, kita lihat masalah kesehatan remaja. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan juga, masalah kesehatan remaja kita. Nah, yang pertama itu ada pernikahan dini. Pernikahan dini ini di beberapa daerah di Indonesia ini banyak. Ada juga yang menjadikan itu sebagai culture ya, sebagai budaya dari daerah itu. Kemudian dari faktor ekonomi juga. Mungkin daripada menjadi beban orang tuanya, dia udah nggak sekolah atau putus sekolah, kemudian mending dinikahin gitu kata orang tuanya. Kemudian ada juga aborsi, banyak remaja kita yang melakukan aborsi ya karena hamil di luar nikah akibat dari hubungan seks di luar nikah. Kemudian ada yang namanya kehamilan tidak diinginkan ya, mungkin hubungan seks di luar nikah nggak menggunakan pengaman, mungkin melakukan hubungan seksual hamil. Jadi kehamilan tidak diinginkan ini efeknya akan sangat buruk sekali untuk kedepannya. Dia menghasilkan generasi yang mungkin kalau hamilnya saja sudah tidak diinginkan ya. Gimana dia bisa melahirkan anak yang berkualitas bagus gitu, baik dari segi fisiknya mungkin, kemudian mentalnya. Karena selama kehamilan dia udah mungkin tidak memperhatikan yang namanya ngontrol emosinya, kemudian juga tidak memperhatikan yang namanya kualitas gizi yang dimakannya gitu. Nah, kemudian penyakit infeksi menular seksual. Banyak juga remaja kita yang terpapar IMS ini. Kemudian nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Remaja-remaja kita juga sangat rentan sekali untuk terpengaruh menggunakan nafza ini. Kemudian terakhir adalah HIV/AIDS. HIV remaja kita banyak yang mengidap HIV. Kemudian ini hanya beberapa masalah besar yang terjadi, masalah besar mengenai masalah kesehatan remaja yang terjadi di Indonesia. Mungkin banyak lagi permasalahan-permasalahan remaja dari segi kesehatan reproduksi yang kadang tidak kita kadang juga nggak ngeh gitu ya. Nah, ini dampak perkawinan anak gitu ya. Apa sih dampaknya? Yang pertama kita lihat angka kematian ibu atau AKI. Komplikasi saat kehamilan dan melahirkan adalah penyebab kematian kedua terbesar untuk anak perempuan berusia 15-19 tahun. Ibu yang melahirkan muda yang juga rentan mengalami kerusakan pada organ reproduksi gitu. Masih remaja aja udah hamil gitu. Gimana dia masa remaja itu kan dia juga butuh nutrisi yang adekuat untuk pertumbuhan dan perkembangan dia. Tubuhnya dia aja masih berkembang, masih harus bertumbuh gitu. Nah, di banyak kondisi dia hamil, gimana dia kehamilannya bisa optimal gitu. Kemudian juga masa umur 15-19 tahun ini mungkin secara reproduksi dia udah matang, tapi belum siap. Matang belum tentu siap gitu ya. Ibaratkan kita ya mungkin masak mie rebus lah gitu, masak di kuali gitu ya. Oke, mie-nya udah mateng nih, tapi masih di kuali. Udah siap dimakan belum? Belum kan? Kita harus pindahin dulu ke piring. Kita mungkin didinginin dulu bentar untuk bisa dimakan nih. Sama juga halnya dengan organ reproduksi remaja. Dia matang memang sudah, tapi belum siap secara biologis. Kemudian belum lagi psikisnya. Psikisnya juga belum siap remaja untuk menghadapi kehamilan.
Nah, kemudian adanya fenomena disorder depresi. 53% perkawinan di bawah 18 tahun menderita mental disorder depresi. Gimana enggak ini depresi remajanya? Satu sisi, dia masih pengen bertumbuh dan berkembang. Dia masih pengen, yang namanya remaja pengen bebas ya. Kemudian satu sisi dia punya tanggung jawab terhadap suaminya mungkin. Nah, ketika remaja itu tidak bisa menyeimbangkan antara itu ya, jatuhnya ke depresi. Kemudian angka kematian bayi dan stunting. Bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 20 tahun berpeluang meninggal sebelum usia 28 hari atau 1,5 kali lebih besar dibandingkan ibu yang berusia reproduksi normal 20-30 tahun. Ya seperti yang dijelaskan tadi, kenapa bisa peluangnya tinggi nih untuk bayinya meninggal. Ya, karena pertumbuhan dan perkembangan janinnya itu dari dia masih dalam rahim tidak optimal. Gimana dia bisa available untuk hidup di dunia luar. Nah, kemudian 1 dari 3 balita mengalami stunting. Perkawinan dan kelahiran di usia anak meningkatkan risiko terjadinya stunting. Stunting ini fenomena yang lagi hangat juga ya di Indonesia, dan pemerintah juga gencar-gencarnya untuk meminimalisir atau menekan angka stunting ini. Nah, kemudian kekerasan dan perceraian. Perempuan menikah pada usia anak lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Perempuan yang nikah ya, karena mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi suaminya, dapat juga suami yang emosional gitu ya, jadilah KDRT. Jadilah nggak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga, cerai. Nah, kemudian dari pendidikan, anak perempuan yang kawin sebelum usia 18 tahun 4 kali lebih rentan untuk menyelesaikan pendidikan menengah atau setara, atau bahkan kalau dia udah nikah ya pendidikannya rata-rata terhenti. Jarang sih yang udah nikah dia tetap sekolah gitu. Kadang mungkin dia merasa malu sama teman-teman yang belum nikah. Ih, kecil-kecil kok udah nikah sih gitu. Mungkin takut dibully juga di sekolah, makanya dia berhenti sekolah gitu. Kemudian dari segi ekonomi, perkawinan anak diestimasikan menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7% dari pendapatan kotor negara. Nah, kenapa segi ekonomi ini yang harusnya si remaja tadi dia bisa sekolah, dia bisa meningkatkan kualitas dirinya dan nanti dia bisa bekerja, itu kan juga akan bisa membantu ekonomi keluarganya gitu. Bisa meningkatkan kualitas hidupnya dan bisa lebih produktif lagi gitu. Masih tentang perkawinan ya, perkawinan anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana dalam undang-undang itu diatur usia minimal untuk boleh menikah itu adalah 19 tahun. Meskipun secara reproduksi itu belum, secara kesehatan juga belum dianjurkan ya, karena usia reproduksi normal itu kan berusia 20 sampai 35 tahun. Tapi secara menurut undang-undang sudah dibolehkan. Nah, perempuan menikah saat usianya di bawah 18 tahun secara hukum memang boleh, tapi secara psikologis dan medis belum siap untuk jadi istri dan ibu. Nah, terlalu dini menjadi seorang istri dan seorang ibu, maka terlalu banyak juga yang harus dikorbankan. Risikonya apa? Mereka akan kehilangan masa remaja dan kesempatan pendidikan, apalagi jika ditambah masalah perkawinan dan kesehatan reproduksi gitu. Jadi menikah di usia remaja itu juga seorang remaja yang menikah di usia dini, dia juga mengorbankan beberapa fase mungkin dalam hidupnya gitu. Dia tidak bisa mengeksplorasi dirinya, tidak bisa bebas. Yang nama remaja kan pengen banget mencoba hal-hal yang baru. Tapi kalau udah nikah ya udah stuck di perkawinan, di nikahannya aja gitu. Rata-rata kalau udah nikah juga nggak bisa sebebas orang yang masih single ya. Sebab dan akibat pernikahan dini atau nikah muda. Sebabnya ya karena rata-rata pendidikannya rendah. Kemudian kebutuhan ekonomi, daripada jadi beban orang tua, mending dinikahin. Jadi kan jadi tanggung jawab si suaminya gitu. Kemudian adanya budaya nikah muda di beberapa daerah seperti yang saya sampaikan tadi.
Kemudian seks bebas pada remaja gitu ya. Hubungan seks pranikah, hamil, ya udah disuruh nikah gitu. Ini karena kehamilan di luar nikah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya bisa meningkatkan angka kematian ibu. Pemerintah lagi gencar-gencarnya untuk menurunkan AKI. AKI kita sekarang berapa sih? 305 per 1000 kelahiran hidup gitu. Ditambah lagi nikah muda. Nikah pada usia remaja. Organ reproduksinya belum siap. Tambah juga dia remajanya anemi gitu. Gimana nggak mau menyumbang angka kematian ibu nantinya? Bisa perdarahan, persalinan, meninggal. Nah, kemudian KDRT. Kemudian juga pasti remaja yang putus sekolah kalau udah nikah kan. Kemudian kehilangan masa depan. Kehilangan masa depan dalam artian mungkin dia terbatas untuk meningkatkan karirnya dia di masa depan. Kemudian juga akan sangat rentan terjadinya perceraian di nikah muda karena secara emosional dia belum matang, dia belum bisa memilah, maksudnya dia belum bisa bertanggung jawab sebagaimana perannya dia sebagai seorang istri ataupun ibu. Nah, pemerintah juga mencanangkan yang namanya PUP, pendewasaan usia perkawinan. Ya, upaya meningkatkan usia perkawinan pertama generasi kita, generasi mudanya, sehingga nantinya akan mencapai usia minimal saat perkawinan. Nah, itu yang namanya laki-laki, minimal usia nikah bolehlah 25 tahun gitu ya. Namanya perempuan di usia 21 tahun. Ini dinilai secara organ reproduksi sudah matang, sudah siap, kemudian juga dari segi mental atau psikisnya juga sudah siap gitu. Meskipun kadang umur bukan jadi patokan untuk kedewasaan seseorang ya, tapi berdasarkan hasil penelitian ya di usia seginilah seseorang yang dinilai cukup mampu untuk membangun sebuah rumah tangga gitu. Nah, masalah umum yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan remaja. Ini dilihat dari kesehatan reproduksi seksualnya, ya masalah pubertas ya, kemudian kehamilan, akses ke kontrasepsi modern, aborsi yang tidak aman, ya kekerasan, termasuk kekerasan yang berbasis gender, membeda-bedakan gender gitu ya. Kemudian ada HIV dan AIDS dan infeksi menular seksual. Masalah utama lainnya apa? Karena adanya pengaruh teknologi dan informasi pada perilaku seksual gitu ya. Akses pornografi gampang banget. Tinggal di VPN aja udah bisa deh nonton film yang aneh-aneh gitu ya. Kemudian kesehatan mental atau emosional yang buruk. Kemudian adanya minum-minuman ya, alkohol, tembakau, dan obat-obatan seperti nafza tadi. Nah, tapi ada beberapa hal yang mungkin saja kita lupa gitu. Kebutuhan kesehatan reproduksi seksual khusus dan masalah lain yang mempengaruhi subkelompok remaja gitu. Kita banyak mungkin fokus ke remaja-remaja yang dalam kondisi sehat. Kita hanya memberikan promosi, kemudian juga preventif ke remaja tersebut. Tapi mungkin ada beberapa remaja yang kita lupa. Nih, remaja yang hidup dengan HIV. Itu kesehatan reproduksinya gimana? Mungkin kadang juga tidak terlalu jadi prioritas kita untuk memberikan asuhan. Kemudian remaja dengan populasi kunci. Kemudian remaja yang hidup dalam kemiskinan. Ini pasti udah jelas aja ya yang namanya cash flow-nya mungkin tidak optimal. Kemudian remaja penyandang cacat juga. Kaum remaja yang terkena dampak krisis kemanusiaan. Misalnya kayak di Palestina, remaja-remajanya boro-boro mau mikirkan kesehatan reproduksi ya, untuk hidup, untuk makan aja mungkin, untuk hidup aja juga nggak tenang gitu. Untuk makan juga harus mikir gitu, mau gimana makannya. Nah, bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi kesehatan reproduksi remaja? Ya, sekarang ini COVID juga belum hilang dari Indonesia, masih aja kasusnya semakin hari semakin meningkat. Nah, gimana nih cash pro remaja kita di pandemi ini? Nah, yang pertama, dengan adanya COVID itu terjadi penurunan substansial dalam aktivitas fisik remaja dan peningkatan waktu screen time selama pandemi COVID-19 yang mungkin secara negatif mempengaruhi kesehatan fisik dan mental remaja. Screen time artinya ya handphone terus gitu ya, scroll IG terus,
YouTube terus gitu, screen time-nya akan lebih banyak karena efek di rumah aja gitu. Mau ngapain coba? Daripada bosan ya, mending buka handphone, sosial media gitu, atau mungkin games gitu ya. Sehingga nanti akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental remaja. Nggak satu dua juga ya yang kita lihat kasus remaja terlalu sering nge-games itu bisa bisa mengakibatkan gangguan kesehatan mental si remaja. Kemudian, pendidikan formal bagi kaum muda sangat terpengaruh. Penutupan pendidikan non-formal yang menghalangi mereka dari keterlibatan sosial dengan teman sebaya dan pendidik mereka. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang namanya remaja ini cenderung punya komunikasi yang baik ke teman sebayanya gitu ya. Nah, dengan pandemi sekarang ini gimana mau ketemu, gimana mau bersosialisasi gitu ya, efek di rumah aja. Jadi mereka kehidupan sosial mereka tuh secara nggak langsung juga akan terhalangi gitu. Beberapa gadis remaja dan wanita muda mungkin mengalami tingkat kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan pasangan yang lebih tinggi yang didorong oleh karantina dan isolasi gitu ya. Yang namanya karantina yang biasanya kita aktivitas di luar, sekalinya di rumah gitu pasti bosan juga lebih rentan untuk gangguan emosional. Artinya mungkin ada orang tuanya suka marah-marah gitu, stres gitu ya, depresi. Kemudian masalah perlindungan dan psikososial dari mereka yang pengasuhnya terinfeksi di karantina atau meninggal dunia. Ya, mungkin seperti orang tuanya di karantina ya positif, terus remaja harus tinggal sama siapa gitu. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan untuk remaja di masa pandemi ini. Nah, untuk si remaja agar mencapai kualitas hidup yang baik ya, agar hidupnya berkualitas, tentu dia harus punya yang namanya kecakapan hidup atau life skills. Nah, apa saja kecakapan hidup yang terkait dengan kesehatan reproduksi yang harus remaja miliki? Yang pertama itu harus mengenal diri sendiri dan nilai-nilai pribadi. Dia harus tahu dirinya, dia harus tahu kapasitas dirinya seperti apa. Pokoknya harus kenal lah yang namanya self care-nya itu harus peduli sama dirinya. Kemudian harus merencanakan masa depan. Merencanakan masa depan termasuk merencanakan kapan dia nikah, mau kuliah, jangan nikah ya dulu ya, mau sekolah di mana, mau lanjut kuliah di mana, mau kerja di mana, terus mau nikah di mana gitu. Dia harus punya rencana. Kemudian yang ketiga mengambil keputusan terkait seksualitas dan perilaku seksual. Artinya apa? Kalau remaja kita udah tahu ya yang namanya hubungan seks pranikah itu nggak baik, akan berefek bla 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 bla, ya udah dia bisa mengambil keputusan, oh saya nggak akan melakukan hubungan seks di luar nikah gitu. Nah, kemudian yang keempat bisa melindungi diri dari kekerasan dan pelecehan seksual. Ya, biasanya di tempat-tempat umum nih yang rentan banget bagi remaja putri. Remaja putri juga harus punya kecakapan untuk melindungi diri dari pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Kemudian diharapkan remaja kita juga berempati terhadap orang lain, care terhadap lingkungan sekitar gitu ya. Kemudian berkomunikasi dan bernegosiasi. Ini keterampilan yang harus banget dimiliki remaja kita. Gimana cara berkomunikasi dengan baik. Kemudian juga ini bisa menjadikan bekal juga ya. Remaja nanti kan bakalan nikah ya. Nanti gimana dia akan mempersiapkan dirinya berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Nah, kemudian bagaimana cara mengelola stres ini penting banget. Remaja kita kalau udah stres itu pikirannya rasanya pendek banget ya. Ada yang karena putus cinta aja bunuh diri. Itu karena dia nggak bisa mengelola stres dengan baik. Kemudian mencari bantuan. Ke siapa nih mencari bantuan? Kebanyakan remaja kita kalau bentrok dengan masalah, dia curhat itu ke teman. Teman ya yang teman sebayanya dia mungkin pola pikirnya masih sesama-sama dia ya mungkin ngasih solusi yang kadang bisa menjerumuskan gitu. Nah, remaja juga harus tahu nih dia harus cari bantuan kemana gitu. Atau dia harus ngadu kemana, ke orang yang mungkin lebih kompeten di bidang masalahnya. Nah, inilah beberapa kecakapan hidup yang harus dimiliki remaja kita untuk meningkatkan kualitas hidup si remaja. Nah, remaja ini punya transisi dalam kehidupannya. Ada 5 transisinya. Yang pertama, mempraktikkan hidup sehat. Remaja harus banget bisa
hidup sehat, apalagi di pandemi ini ya, gimana memprotek dirinya, gimana harus cuci tangan gitu ya, gimana harus olahraga, makan makanan yang bergizi, yang berkualitas, gizi seimbang. Kemudian yang kedua, melanjutkan sekolah setinggi-tingginya. Remaja harus punya planning nih, dia harus kuliah gitu ya, untuk mendapatkan pekerjaan mungkin yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian yang ketiga, remaja harus mencari atau menciptakan pekerjaan ya. Setelah nanti dia kuliah, dia punya planning mau kerja di mana, itu kan jadi motivasi juga. Kemudian yang keempat, menjadi anggota dari masyarakat. Ya, harus berempati tadi, harus bersosialisasi di masyarakat gitu. Kemudian yang kelima adalah memulai kehidupan berkeluarga. Baru nanti nih planning untuk keluarga. Menjadi orang tua. Untuk menjadi orang tua juga butuh persiapan yang matang banget gitu ya. Parenting, ilmu parentingnya juga harus bisa, harus paham, harus belajar juga bagi remaja. Nah, perbaiki pabrik SDM untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Tentu kita harus perbaiki dulu nih pabriknya. Pabrik siapa? Ibu. Kemudian juga ayahnya juga punya andil yang besar juga ya. Kalau kita ingin punya pemuda yang unggul, maka yang harus disentuh adalah pabriknya, pabrik SDM-nya, yaitu pasangan usia subur. Karena pasangan usia subur nanti akan melahirkan anaknya. Ibaratkan mobil, mungkin kita pengen bikin mobil yang bagus, yang canggih gitu ya. Yang diperbaiki itu kan pabriknya, pabrik untuk produksi mobilnya. Mungkin bisa diganti dengan onderdil mobil yang canggih, alat-alat yang canggih ya, teknologi yang canggih gitu ya. Sehingga nanti akan menghasilkan mobil yang super canggih. Bukan di bengkel tuh untuk reparasi, untuk perbaikan mungkin kalau ada gangguan. Nah, seperti itu juga. Kalau mau generasi yang unggul, pemuda yang unggul, ya kita harus perbaiki pasangan usia subur, karena mereka nanti akan menghasilkan anak. Pasangan usia subur harus diberi pengetahuan bagaimana bisa melahirkan pemuda berkualitas. Ya, bagaimana dia mempersiapkan dirinya secara dari segi kesehatan, dari segi fisik, kemudian mentalnya, kemudian caranya dia mengasuh anak nantinya. Mulai dari anak muda sebagai calon pasangan usia subur. Jadi kita bisa memberikan asuhan kepada anak muda kita. Ya, kalau mau jadi orang tua itu, ini loh yang harus dipersiapkan gitu. Nah, knowledge yang komprehensif, yang berkelanjutan kepada anak muda sebagai calon pos tentang penyiapan kehidupan berkeluarga dan perannya sebagai calon orang tua. Karena anak muda nanti dia juga bakalan nikah, bakalan jadi orang tua dalam menghasilkan generasi atau SDM berkualitas. Jadi orang tua. Jadi istilahnya apa ya? Kita memutus rantai, memutus siklus setan yang menghasilkan generasi yang buruk itu. Mangkasnya harus dari dari remaja, masa remaja kita berikan pengetahuan tentang penyiapan berkeluarga bagaimana, perannya sebagai orang tua bagaimana, meningkatkan SDM yang berkualitas bagaimana. Nah, sumber informasi kesehatan reproduksi bagi remaja. Ini data pada tahun 2007. Saya belum dapat update datanya, tapi rasanya juga tidak terlalu banyak perubahan lah ya datanya. Nah, dilihat ini remaja mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi itu sebesar 71% ternyata dari teman sebaya banyaknya gitu. Lebih besar dari teman sebaya. Tapi sebenarnya ini agak bahaya sih sebenarnya, karena takutnya nanti dari teman sebaya dia belum kompeten memberikan informasi, kemudian bisa menyebarkan informasi yang tidak benar gitu. Kecuali teman sebayanya memang sudah sudah dilatih, diedukasi dengan benar ya, dan memang diberikan tanggung jawab untuk menyebarkan informasi kesehatan reproduksi, nggak apa-apa gitu. Tapi takutnya nanti dia teman sebayanya taunya dari Google, dari blog gitu ya, yang informasinya juga belum tentu benar gitu. Nah, kemudian sebesar 31% dari orang tua. Harusnya dari orang tua presentasinya lebih besar gitu ya. Karena orang tua itu merupakan pendidik pertama kita ya. Harusnya orang tua juga bisa memberikan edukasi ke si remaja mengenai kesehatan reproduksi. Kadang permasalahannya adalah orang tua ini tidak terlalu paham dengan yang namanya kesehatan reproduksi gitu. Gimana mau ngasih edukasi ke anaknya? Sementara si orang tua sendiri aja nggak paham gitu. Nah, kemudian dari petugas kesehatan itu cuma 16%.
memberikan edukasi. Padahal terutama kita nih sebagai bidan itu memberikan promosi, kemudian juga melakukan preventif ya kepada remaja, terutama remaja. Itu persentasenya cuma 16% gitu. Rasanya udah mungkin harus lebih giat lagi ya, gencar lagi memberikan informasi kepada remaja mengenai Kespro. Kemudian guru 31%. Guru juga salah satu orang yang dekat juga dengan remaja ya. Jadinya gue harus punya kemampuan untuk memberikan edukasi dan informasi yang benar terkait dengan kesehatan reproduksi. Kemudian dari pemuka agama itu sebesar 12%. Nah, pemuka agama juga harus tahu mengenai kesehatan reproduksi ini. Nah, apa saja upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan remaja kita, untuk meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja kita, yaitu melalui BKKBN ya. Melalui BKKBN sekarang itu lagi gencarnya mempromosikan genre atau generasi berencana. Ini udah banyak di kampus-kampus, rata-rata udah genrenya udah aktif dan sudah ada duta genrenya. Genre itu apa sih gitu ya? Jadi genre ini merupakan suatu program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja atau bagi mahasiswa sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, kemudian berkarir dalam pekerjaan secara terencana, kemudian menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi gitu. Jadi pemerintah ini mulai melakukan pendekatan kepada remaja kita, kepada mahasiswa-mahasiswa ya, agar dia bisa merencanakan pendidikannya sebaik mungkin, bisa merencanakan karirnya sebaik mungkin, kemudian juga bisa merencanakan pernikahannya sebaik mungkin. Menikahlah pada usia siklus sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi, usia 20-35 tahun gitu. Itu yang usia reproduksi yang aman. Siapa sih sasaran program genre? Yang pertama itu tentunya remaja ya. Dalam hal ini kita mengambil batas 10-24 tahun dan dia belum menikah. Kemudian mahasiswa atau mahasiswi yang belum menikah, kemudian keluarga, masyarakat yang peduli terhadap remaja. Itu sasaran program genrenya. Nah, apa fokus kegiatan program genrenya? Yang pertama tentunya promosi penundaan usia kawin, utamakan sekolah dan berkarya itu. Nikah nanti dulu deh gitu. Kalau dari usia idealnya itu laki-laki 25, perempuan 21 ya udah, menjelang usia itu nanti dulu, fokus dulu ke sekolah, fokus dulu ke karir, fokus dulu ke karya-karyanya gitu. Mencoba untuk lebih produktif. Nah, kemudian penyediaan informasi kesehatan reproduksi seluas-luasnya. Ya, ada yang namanya PIK remaja, pojok informasi konseling remaja atau mahasiswa, sehingga tidak terjebak dengan yang namanya narkoba, HIV, AIDS, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi berupaya untuk memberikan informasi kesehatan seluas-luasnya agar terhindar dari masalah kesehatan remaja. Kemudian program genre ini juga mempromosikan untuk perencanaan kehidupan berkeluarga dengan sebaik-baiknya. Harus tahu nih kapan menikah, usia kapan menikah yang baik, kemudian kapan punya anak, berapa jumlah anaknya. Dari remaja harus banget dipersiapkan gitu. Agar nanti dia punya prepare yang baik terhadap masa depannya gitu. Tahu langkah-langkah mau kemana nih, habis ini mau ini, rencananya ini, planningnya ini gitu. Nah, ini ada poster dari BKKBN mengenai genre ya. Genre itu positif dan keren gitu. Generasi muda yang handal harus disiapkan. Itu kewajiban semua pihak ya, termasuk pemerintah, kemudian masyarakat, tenaga kesehatan apalagi ya, bidan apalagi. Ini juga masih dalam tanggung jawab kita sebagai bidan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi, meningkatkan kualitas hidup remaja kita. Wah, kalau udah kayak gitu ya rasanya senang sekali ya, tapi ini juga tanggung jawabnya berat bagi kita sebagai bidan, memberikan asuhan ini, memberikan edukasi kepada remaja gitu ya. Nah, ini program genre ini menghindari seks pernikah, mencegah pernikahan dini, menjauhi nafza. Kemudian program genre itu juga memberikan pemahaman dan menerapkan 8 fungsi keluarga. Jadi membekali remaja dengan kecakapan hidup
baik dari mental, fisik, dan spiritual. Nah, 8 fungsi keluarga ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian program genre itu juga pendewasaan usia perkawinan. Ya, untuk pria 25 tahun, perempuan 21 tahun. Gak usah deh nikah cepet-cepet gitu ya. Akan nikah pada waktunya gitu, tapi sesuai dengan usia reproduksi yang baik, yang sehat. Kemudian genre akan membantu menyiapkan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja agar mampu merencanakan hal-hal sebagai berikut ya. Pokoknya remajanya harus bisa mempersiapkan pendidikannya, mau kemana nih kuliah gitu. Kemudian pekerjaannya, mau kerja di mana gitu. Kemudian pernikahannya, mau nikah umur berapa gitu. Lihat dulu pasangannya, harus pintar juga milih pasangan yang sehat juga secara reproduksi, ya secara mental juga gitu ya. Nah, informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi ini akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku remaja yang menjadi bertanggung jawab. Ketika seorang remaja mendapatkan informasi kesehatan reproduksi yang benar, yang baik, hal tersebut akan mempengaruhi sikapnya, tingkah lakunya, dan dia juga akan bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksinya. Sehingga nantinya tujuan kita tercapai. Apa itu tujuannya? Yaitu untuk menciptakan remaja yang berkualitas hidupnya, berkualitas kesehatannya gitu ya. Oke, mungkin ini akhir dari sesi pertemuan kita. Terima kasih. Sesuai dengan slogannya genre yang muda yang berencana gitu ya. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.